Kalau orang nggak berpikirnya nggak rasional, disuruh ngapa-ngapain mau gitu. Termasuk tadi, sebenarnya logikanya ini kayaknya nggak mungkin loh, cuman dari kelapa atau dari apa. Tapi karena ya udah deh percaya aja. Iya, betul. Yang penting saya sembuh gitu. Nah, justru ini orang-orang yang ngerti kesehatan. Ya, Mas Randy kan backgroundnya farmasi. Iya, betul. Assalamualaikum Ustadz Isa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz Randy. Warahmatullahi Alhamdulillah nih bisa bertemu lagi. Gimana kabar Ustadz Isa? Baik, alhamdulillah. Dari rumah Ustadz. Ustadz Randy, alhamdulillah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita ngobrol-ngobrol Ustadz tentang yang lagi viral nih Ustadz. Perdukunan dan juga pembongkaran trik-triknya Ustadz ya. Masya Allah, Mas Randy. Jadi Ustadz Randy pendapatnya gimana Ustadz tentang pembongkaran pesulap merah terhadap dukun-dukun di Indonesia? Marcel, si pesulap merah ini dia berani ngambil peran di bidangnya gitu loh bro. Dan itu nampar banyak orang yang diem sih sebenarnya. Jadi kayak, dia aja ngambil peran kayak gitu ya, gue harusnya bisa ngelakuin sesuatu. Itu aneh ngeliat sisi positifnya tuh ada di situ, salah satunya. Dan Marcel nih kerennya dia bukan cuman sekedar kayak ngebukain terus modal nekat, tapi dia sampai ngambil keilmuannya, dia ngambil sampai masternya dan lain-lain. Kemudian itu dia pelajari untuk justru ngebukain mana yang salah gitu di situ. Jadi di situ kita bisa belajar bahwa berjuang tuh bisa dengan berbagai macam cara. Moga-moga muncul nanti pesulap biru, pesulap hijau, pesulap putih, pesulap kuning gitu ya. Maksudnya di bidang masing-masing. Kalau pesulap merah udah di perdukunan. Nanti misal jadi di perpolitikan pesulap putih kan muncul. Iya. Tapi bukan pesulap pelangi kan? Pesulap pelangi jangan ya, nggak jelas warnanya. Itu kalau dari Ana. Ustadz Isa gimana Ustadz Isa? Iya. Jadi memang ini menarik ya. Jadi istilahnya hari ini tuh kita disuguhkan bagaimana dakwah itu dia apa ya, mungkin orang melihat ini dakwah yang kreatif ya, seperti itu. Tapi kalau sebenarnya kalau kita ngelihat polanya, ini pola dakwah yang diperintahkan oleh Allah ya. Di di surat An-Nazi'at itu kan ada perintah Allah itu kepada Nabi Musa, idhab, kata Allah tuh idhab, pergi, idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah, idhab, pergi, temui Fir'aun innahu tagha. Sesungguhnya dia tuh udah melampaui batas. Jadi yang disuruh oleh Allah itu ditemui itu Fir'aun yang togo tadi. Seperti halnya pesulap merah, idhab ila Gus Samsudin gitu. Langsung didatengin itu tempatnya kan. Jadi gitu bukan ya? cuma di komen ya? Enggak. Didatengin. Kan selama ini tuh kita kan menyampaikan pesan-pesan dakwah ya. Pesan-pesan dakwah, mengkomunikasikan, menyampaikan message dakwah. Cuman kan menurut saya itu tidak langsung kepada si pelakunya. Selama ini message dakwah itu berputar di masjid, di majelis-majelis taklim yang datangnya emang orang-orang soleh gitu, yang jauh dari apa istilahnya pesan-pesan tadi gitu. Tapi ketika Allah di surat An-Nazi'at tadi, idhab ila fir'auna innahu tagha, emang ditemuin situ Fir'aunnya gitu. Disamperin, didakwahin. Cuman seperti Mas Randy sampaikan tadi, ditemuin tapi dengan apa? Dengan ilmu. Nah, karena si Fir'aun ini udah togo, melampaui batas, punya ibaratnya beberapa apa istilahnya tuh kekuatan, dan itu belum diimbangi oleh Nabi Musa alaihissalam, makanya Allah membekali itu Nabi Musa itu dengan mukjizat, gitu. Karena nggak apple to apple, makanya disitulah diturunkan. Mereka punya dukun-dukun tuh, si Firaun kan dukun-dukun juga kan, sihir. Ular lawan ular kan gitu ya. Tapi kan ini mukjizat gitu. Sehingga apa, dengan apple to apple secara apa ibaratnya secara kemampuannya. Mereka punya sihir, Allah kasih mukjizat gitu. Nah, bukan kemudian sihir dengan sihir. Nah, konteks pesulap merah tuh mereka udah tahu trik-triknya, ilmunya dikuasai. Jadi ketika mereka mengeluarkan satu trik ya,
push up merah bisa menunjukkan bahwasannya tipuan-tipuan ini bisa ibaratnya itu dikasih hujah yang lebih kuat gitu. Nah, ketika hujah ini saling berhadapan, ya, ini punya hujah, ini punya trik, dibalas dengan trik. Nah, penonton itu akhirnya dengan logikanya, dengan nuraninya itu bisa melihat akhirnya mana yang benar sebenarnya. Nah, disitulah yang menariknya hari ini tuh akhirnya pesan-pesan dakwah tadi tersampaikan dengan suasana yang menghibur gitu ya. Bahkan bisa dibilang sampai rame dan lain sebagainya. Tapi di situ tuh message-nya nyampe gitu. Nah, cuman ya tadi ya satu sisi kreatif, tapi sebenarnya kalau kita melihat kepada sunnatullah, emang ini yang diperintahkan sama Allah. Gitu kan. Udah ngikuti apa istilahnya pola yang diajarkan Allah di dalam metode gitu. Bagaimana kita berdakwah mendatangi seseorang yang memang message dakwah itu harus langsung disampaikan. Gitu, Mas. Ya, jadi kalau yang saya tonton sebelumnya itu kan dia pengen ngebongkar karena hal-hal itu sebenarnya trik yang biasa dipakai pesulap, tapi ibaratnya diuangkan dengan cara seolah-olah kayak pengobatan gitu kan. Nah, sasarannya itu sebenarnya orang-orang desa, orang kampung gitu. Nah, mungkin yang penonton YouTube zaman sekarang juga mungkin masih sama orang-orang yang modern kan. Tapi pesan ini mungkin belum sampai juga, Mas. Gimana, Mas? Untuk bisa menyadarkan mereka yang masih berobat dengan kadang-kadang. Ini istilah kata ya. Ya kalau menyadarkan, ngomongin kesadaran ya memang harus ada yang menyeru ya Tete ya. Bisa menyerunya itu dia nembak ada 1 kepala gitu kan, diikutin 1000. Kalau dia harus nyamperin 1000 kan lama tuh. Nembaknya 1 kepalanya kan gitu kan. Kepalanya ini bisa kepala pimpinan atau kepala yang tadi melakukan penipuan itu. Makanya tadi kalau Ustaz bisa cerita, saya mikir juga yang ditemui ini kan Firaun gitu teh. Yang ditemui ini Firaun, bukan si tukang-tukang sihir di bawahnya tuh. Itu pimpinannya. Ternyata damage kerusakan dari orang-orang yang dianggap punya jabatan tertentu, ketika dia ngelakuin keeroran itu damage-nya lebih parah dibanding yang nggak punya kekuasaan ngelakuin kerusakan. Makanya disuruh nemuin pimpinannya, langsung dakwahnya ke pimpinannya bro, closing jamaah nanti. Itu ngumpulin mentalnya itu yang mungkin zaman sekarang masih susah, Ustaz. Kayak misalnya kita lah, atau saya lah gitu kan, ibaratnya ngajakin orang sholat dari yang nongkrong gitu kan, bisa bubarin yang banyak mudorotnya gitu-gitu kan juga nggak berani buat kita yang belum punya modal ilmu atau apa gitu kan. Gimana tanggapannya? Saya bisa mungkin. Ya, kalau saya melihat ya kekuatan niat, ketulusan niat itu yang akan mendrive seseorang itu akhirnya berani maju gitu. Ya makanya di situ kita melihat kedudukan niat itu sangat fundamental ya. Bahwasanya niat itu nanti berbanding lurus dengan seberapa besar ya dorongan yang akan muncul. Gitu. Ya ketika Rasulullah hijrah ke istilahnya dari Mekah ke Madinah, kalau tidak didorong oleh niat yang besar, ya saya pikir itu satu perjalanan yang luar biasa. Ibaratnya tuh ya kita yang misalnya pernah umroh atau haji, kan kita jalan darat aja lumayan panjang dari Mekah ke Madinah gitu atau sebaliknya. Nah, ini jalan kaki ya cuman pakai kendaraan kuda misalnya ala kadarnya, itu pun hanya beberapa. Ya kalau nggak didorong oleh niat tadi, saya pikir satu hal yang sangat berat. Nah, begitupun dalam proses dakwah ya, dengan tadi misalnya lihat saudara-saudara kita yang belum sholat, kemudian kemampuan kita untuk ngajak langsung menyampaikan, itu memang butuh ibaratnya keberanian. Dan niat itu menjadi salah satu hal yang fundamental. Ya ibaratnya ketika niatnya karena Allah, ngapain juga kita mikirin istilahnya pandangan orang lain gitu. Nah, tinggal tadi ya tentunya niat aja nggak cukup gitu, berani aja nggak cukup, tetap harus dengan cara yang baik, dengan cara pengajaran yang baik, kan itu juga yang diajarkan sama Allah ya, seperti itu. Jadi 3K kalian lihat, singkatnya 3K: keikhlasan, keberanian,
keilmuan. Yes. 3 itu harus ada, Bang. Betul. Keikhlasan tapi nggak ada keberanian, ya jadi orang ikhlas yang diem kan gitu. Bahasanya setan bisu kalau bahasanya kan. Rusak tapi dia diem aja. Ada keikhlasan, ada keberanian, nggak ada keilmuan, ya kadang rusuh aja itu, malah jadinya rusuh gitu, malah jadinya rusuh. Ada keberanian, ada keilmuan, nggak ada keikhlasan, ya dia akan mudah bengkok nanti di tengah-tengah. Niatnya jadi nggak malah menciptakan kerusakan baru. Jadi 3 ini harus ada. Bahkan kalau kita lihat dari siapa yang sampai berani ngelakuin kanan-kanan, putih kiri-kiri, hitam-hitam, putih-putih itu Nabi Musa banget tuh. Benar. Di surat Al-Baqarah 55 itu ada satu kutipan dari kalimat percakapannya Nabi Musa kepada Bani Israil tuh. Ketika Bani Israil ngelakuin kesalahan, yaitu menyembah patung anak sapi gitu kan. Itu kan Nabi Musa ininya jadi leader kan dia. Saat itu posisinya jadi leader. Jadi pas turun habis 40 hari itu Nabi Musa bilang, wa idh qala Musa, maka ingatlah ketika Musa berkata, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Wahai kaumku, kamu nih udah zolimin dirimu sendiri dengan menyembah patung anak sapi. Kemudian disuruh ngapain? Disuruh kamu bertobatlah. Kamu bertobatlah dan bunuhlah dirimu sendiri. Artinya sampai berani setegas itu. Sekarang gini, pimpinan yang kayak gimana, orang kayak gimana yang berani setegas itu ngasih hukuman? Kenapa bisa setegas itu? Sedangkan kita lihat di hari ini banyak yang mengambil ketegasan aja susah kan? Ternyata salah satu kuncinya berani itu harus diikuti dengan keikhlasan. Berani diikuti keikhlasan dan keilmuan. Lihat, keikhlasan Nabi Musa kelihatan dari mana? Dari Al-Baqarah 55 itu. Yaitu apa? Nabi Musa berani ngomong lu salah. Dengan jelas loh. Sekarang coba kasus yang lagi ramai sekarang lah ya, FS dan lain-lain gitu. Sampai berani pimpinan sekarang langsung dia salah. Tegas itu. Muter-muter. Kan kemana dulu? Bahkan ada yang Nabi Musa sampai bilang, kamu salah, kamu bertobatlah, kamu dihukum, bahkan bunuhlah dirimu sendiri, langsung kasih jatuhin hukuman gitu. Langsung ikut. Itu nggak akan berani dilakukan kalau Nabi Musa nggak punya keikhlasan. Lawan nggak punya keikhlasan itu apa sih? Kepentingan. Sekarang, ini misalkan memimpin sebuah tim gitu ya, misalkan. Terus Anda nggak ikhlas ngelakuin semua buat Allah, bukan buat diri sendiri. Anda masih punya kepentingan jabatan, Anda punya kepentingan uang, Anda nggak mau hilang dan lain-lain. Ketika ada yang salah, itu bisa Anda tutupin bro. Yang penting saya nggak berani kamu ini. Loh, dia bisa balikin. Bapak juga ikutan kok. Bapak juga terlibat di dalamnya, Mas Andi juga terlibat kok. Maka ada yang nggak berani setegas itu karena bisa jadi seringkali kita terlibat di dalamnya. Kenapa terlibat? Karena ada kepentingan jabatan, kepentingan kenyamanan, sama. Itu akan memunculkan keberanian, keikhlasan itu muncul keberanian. Orang yang ikhlas lillah, pokoknya tadi Ustaz bisa bilang, kalau ngelakuin semua Allah kenapa harus takut kan gitu kan? Kan kenapa harus takut? Takut itu bisa jadi karena apa? Takut kehilangan dunianya. Sama antum misalkan nih mau ngingetin orang, sholat begini, antum salah nih. Nggak berani karena ada sisi yang ketakutan kehilangan juga, walaupun bukan kehilangan jabatan, tapi kehilangan apa? Personal branding. Ada yang sekarang nggak berani nulis suara hatinya itu karena takut personal branding hilang. Atau minimal dibilang apa? Soalin lu. Kehilangan kenyamanannya, kehilangan pertemanannya, kehilangan follower. Jadi kalau memang mau sampai berani jadi leader setegas itu, maka syarat pertama adalah, dan bisa berpengaruh ya. Pertama adalah keikhlasan memang. Dia nggak ada kepentingan apa-apa selain pengen nyenengin Allah. Benar. Dari situ akan memunculkan keberanian. Sampai Nabi Musa tadi berani kan ngomong, kamu salah. Bukan hanya cuma salah, tapi apa? Dikasih tahu salahnya. Kadang orang nyalahin tapi nggak tahu salahnya. Ini kan nggak cerdas berarti kan? Makanya kamu dibilang salah, dikasih tahu salahnya, dikasih tahu cara untuk nyelesain masalahnya. Fatubu ila barikum. Kamu tobat. Kemudian faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri. Dikasih
hukuman bro. Itu butuh apa? Keberanian sekaligus keilmuan. Maka satu ayat itu udah merangkum 3 sebenarnya. Keikhlasan, keberanian, keilmuan. 3 itu sih kalau memang mau Betul. Iya, jadi kenapa kita tuh kalau beramar ma'ruf itu lebih mudah ya, timbang nahi mungkar. Dan memang Rasulullah juga saat berdakwah itu kan mungkin sebelum jadi nabi dan rasul kan sudah dapat gelar al-amin dari kaum kafir Quraisy gitu kan. Namun setelah beliau menahi mungkar sudah mulai masuk ranah-ranah kafir yang sudah melampaui batas gitu. Itu mulai mereka tidak suka. Dan Rasulullah nggak takut kehilangan gelarnya. Iya. Dia nggak gimana. Ya kalau tentunya gini ya. Ketika berdakwah itu kan sebenarnya kita sedang berkomunikasi. Salah satu fungsi komunikasi adalah ketika kita berhasil menyampaikan message, pesan, ya, pesan dari misalnya dari kita kepada orang yang kita ajak komunikasi. Nah, kalau dilihat komunikasi itu kan ada 3, ada komunikasi yang aktif, pasif, ada asertif. Nah, kok seringkali ya komunikasi ketika kita memilih gaya komunikasi itu menentukan apakah proses komunikasi itu menjadi efektif, ya, tepat sasaran dan message-nya bisa diterima, bisa tersampaikan. Ya, dan ini pun berlaku misalnya di tidak hanya di dalam ibarat dunia dakwah. Misalnya di kantor, di komunitas seperti itu, dalam berorganisasi. Ada loh orang-orang yang sebenarnya hebat, pinter, tapi karena dia tidak memiliki pola komunikasi yang baik, misalnya komunikasinya pasif gitu, dia sebenarnya ilmunya banyak, tapi jarang ngomong gitu. Ditanya baru ngomong gitu kan. Ibaratnya diketok dulu tuh, baru keluar tuh bunyinya kan gitu. Nah, biasanya di perusahaan itu orang-orang seperti itu secara karirnya nggak sebagus ya orang-orang atau teman-temannya yang punya gaya komunikasi yang bagus. Ya, ada yang pasif gitu. Dia kayak tadi yang Mas Randy bilang, dia tuh tahu, dia punya ilmunya, dia bisa merubah, tapi karena gaya komunikasinya pasif, jadi seolah jadi kayak setan bisu itu Mas Ren. Pokoknya udah deh, masa bodoh itu bukan urusan saya kan gitu. Atau memang mengalami keterbatasan gaya ya menyampaikan, ya nggak punya keberanian menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga tuh gaya komunikasi yang aktif, terlalu aktif gitu. Nah di dakwah pun sama, ada orang-orang yang gaya komunikasi dakwahnya itu terlalu aktif, dikit-dikit dikomentarin, dikit-dikit dikomentarin, kan gitu. Ya orang juga risih lah, ibaratnya itu kan, oke, kita misalnya yes itu sebagai satu hal yang salah, tapi kan nggak juga misalnya mungkin kesalahannya nggak ya kesalahan sepele lah gitu. Ibaratnya kita orang tua nih, lihat pokoknya tiap ngelihat anak salah pokoknya dikomentarin tuh. Ya, tanpa tadi diberitahu solusinya harus seperti apa gitu. Nah, gaya komunikasi aktif ini di mana ngomong terus, tapi ketika lawan bicaranya menyampaikan hujah, dia nggak mau terima. Ya, ibaratnya kayak komunikasi di kantor, ada orang yang kayaknya ngomong terus, wah harus begini-begini, tapi ketika orang menyampaikan, menyanggah, dia nggak mau terima. Orang ngomong dipotong. Nah, ini komunikasi yang terlalu aktif. Nah, komunikasi yang terbaik itu yang seperti apa? Asertif. Asertif itu adalah ketika kita berani menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang menurut kita benar. Berani, gitu. Ibaratnya tuh nggak ngomong di belakang. Jadi, ini orang salah, tapi ngomongnya di belakang, ya nggak menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya udah sampaikan. Kayak tadi Nabi Musa, sampaikan langsung. Asertif gitu. Disampaikan, bahwasanya ini salah loh, sampaikan. Tapi komunikasi asertif ini bisa menerima feedback. Jadi ketika misalnya menerima feedback, dia pun siap menerima. Ketika misalnya kan idfa billati hiya ahsan. Ya sanggahlah kata Allah, ya kalau mau berdebat hiya ahsan dengan cara yang baik. Nah, berdebat dengan cara yang baik ini adalah dengan saling mengemukakan hujahnya. Kan bisa jadi misalnya ada orang berbuat salah, bisa jadi dia karena nggak tahu gitu, atau karena dia melakukan itu berdasarkan ilmu yang dia dapat sesuai dengan pemahamannya. Yang pemahaman dia bahwasanya itu satu perbuatan yang benar. Tapi ketika hujahnya tersampaikan dengan gaya komunikasi yang asertif, tetap disampaikan.
tapi dia pun siap menerima feedback. Nah ini komunikasi yang sehat menurut saya ya. Nah di dakwah seperti itu ya, dai-dai yang ini ya, yang berani menyampaikan. Tapi ketika disanggah pun di feedback dia nggak siap, tenang gitu. Iya, karena memiliki hujah-hujah yang akhirnya di situ terjadi diskusi. Diskusi yang sehat, diskusi yang mencerahkan. Kan kadang kita lihat tuh di YouTube Mas Ren banyak ya yang non muslim yang secara frontal nanya, bahkan apa ya, ngejelek-jelekin Rasulullah SAW. Saya pernah lihat tuh, kita aja yang dengerin tuh udah greget banget gitu, panas banget. Bilang Rasulullah begini. Tapi saudara-saudara kita yang di Amerika, yang di Eropa itu tenang, ya ngedengerin gitu kan. Baru setelah mereka selesai disampaikanlah hujah-hujahnya, gitu. Akhirnya apa? Tercerahkan. Yang non muslim ini karena pemahaman mereka tentang Al-Quran, pemahaman mereka tentang Rasulullah SAW memang terbatas gitu. Atau mereka memang mendapatkan dari sumber yang tidak benar. Nah disitulah komunikasi itu untuk saling melengkapi. Bisa jadi informasi yang mereka dapat nggak seutuhnya benar loh gitu. Nah makanya fungsi dai itu adalah berusaha melengkapi, meluruskan, mengarahkan, ya, membersamai. Bisa jadi saudara-saudara kita yang hari ini mungkin belum sholat, ya, atau belum sesuai ibaratnya muslim, tapi secara perilaku mungkin belum mencerminkan nilai-nilai Islam. Ya kita cari tahu, ya, dan kita berusaha mengkomunikasikan. Tadi apa-apa saja yang perlu diperbaiki, apa-apa saja perlu kita bantu untuk mereka sehingga mereka bisa lebih baik. Kayak gitu, Mas. Iya. Jadi terkait komunikasi, kalau misal tadi masuk ke ranah nahi mungkar tadi kan kadang kita juga udah komunikasi baik, tapi mereka juga tetap merasa terganggu gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya kalau seperti itu ya seperti dari arahan Allah tadi, ya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Itu kan tahapannya ya. Ajak setiap orang itu ke jalan Allah bil hikmah. Ya, wal mau'idhatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Sampai ketika misalnya masih ada sanggah-sanggahan, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan perdebatan yang sehat, dengan cara yang terbaik. Itu kan SOP-nya ya Mas Ren. SOP yang Allah kasih. Tapi ketika misalnya saling menyangkal, kemudian dia tidak mau menerima kebenaran itu, ketika sudah datang, sudah tersampaikan, maka ya ibaratnya di Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadi. Gitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagiku hujahku, bagimu hujahmu. Nah tinggal nanti apakah hujah tadi yang menjadi dasar dari sebuah pemikiran, sebuah amal, ya masing-masing mempertanggungjawabkan di sisi Allah, gitu aja. Tapi kita terlepas dari kewajiban untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Apapun ya respon, menerima atau tidak, itu kan hidayah milik Allah. Ya, kita sudah memerankan kewajiban kita dengan baik, melakukan dakwah. Masalah hidayahnya ya sepenuhnya itu milik Allah. Kayak gitu. Baik. Terkait perdukunan, itu tertarik banget. menarik Kadang-kadang Kira-kira ada kursus singkatnya kayak. Berarti kalau misalnya mungkin kalau apa ya, pesulap merah ini ngebahas secara logika gitu ya, secara trik. Tapi kalau misalnya dari ilmu-ilmunya gitu Mas, kayak sihir-sihirnya, santet dan lain itu gimana sih Mas? Iya, kalau kemarin ini aneh ngutip aja ya dari Ustadz apa misalnya sih, lupa nih Ustadz siapa. Tapi yang jelas kita kan tahu juga ada malaikat turun ke Babylon, Harut Marut, ngajarin kalimat-kalimat kan gitu kan. Dan sihir kan dari situ tuh. Jadi sihir itu sebenarnya ada, sihir itu ada, tapi hari ini ada yang ngaku-ngaku bisa sihir, ada yang ngaku-ngaku bisa perdukunan, santet. Banyaknya katanya mah enggak gitu. Justru yang bisa malah kadang-kadang ngumpet. Dia nggak terekspos dan nggak mau diekspos. Ada yang sampai nggak tahu dia itu tuh dukun. Mana ada cerita itu. Siapa yang tadi itu, padahal dia petani dulu, tapi kalau dia bisa ilmu yang gitu-gitu gitu sih. Jadi kalau sihir, Anda sendiri percaya. Tapi Marcel ini mengambil ranah nggak yang di situ. Dia ngambil ranah
ini yang ngaku-ngaku ini, Ya. yang banyak ngebodohin gitu, yang ngambil uang dari masyarakat. Nah ini dia mau bongkarin yang di sininya. Itu sih. Edukasi ya. Edukasi yang di sininya. Edukasi sebenarnya. Iya, edukasi. Dan kadang gini, kenapa sih ya perdukunan model-model yang lagi heboh sekarang itu rata-rata kan di ranah pengobatan. Iya, pengobatan. Gitu ya, di ranah pengobatan. Karena kalau orang sakit itu berpikirnya nggak rasional. Benar nggak? Makanya jualan produk kesehatan paling asik Mas Ren. Pengalaman saya tuh. Iya. Bila asik kali ya. Asik gitu. Asiknya tuh gini. Misalnya saya lagi butuh sesuatu misalnya. Saya kayaknya pengen ganti handphone nih gitu kan. Nih handphone udah kepenuhan. Ya. Tapi kadang kita masih mikir. Ya, uangnya udah ada misalnya. Tapi kan kita masih mikir, masih bisa antar deh tunda, bisa ditunda. Kalau sakit enggak ya? Kok sakit nggak bisa Mas Ren? Nggak bisa, ibaratnya. Tapi kan lagi nggak punya uang, nggak usah berobat dulu deh, nggak bisa. Minjem, kan gitu ya. Semua Jual TV, jual rumah. Untuk apa? Untuk berobat. Karena apa? Cara berpikirnya nggak rasional. Karena apa? Mereka pengen cepat sembuh. Mereka lagi ngerasain sesuatu yang nggak nyaman, bikin sakit gitu ya. Akhirnya apa? Apa aja deh. Apa aja deh. Yang penting saya sembuh. Yang penting orang tua saya nggak menderita gitu. Ya, anak tuh siap berkorban untuk orang tua yang sakit. Ya, mereka apa aja ibaratnya. Nggak ada juga diada-adain, diusahain. Nah, itu tuh pintu masuk di satu sisi ini ada kondisi seperti ini. Orang yang lagi butuh pertolongan. Tapi dimanfaatkan Mas Ren sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab tadi. Gitu. Kalau orang nggak berpikirnya nggak rasional, disuruh ngapa-ngapain mau gitu. Termasuk tadi, sebenarnya logikanya ini kayaknya nggak mungkin loh, cuman dari kelapa atau dari apa. Tapi karena ya udah deh percaya aja. Iya, betul. Yang penting saya sembuh gitu. Nah, justru ini orang-orang yang ngerti kesehatan. Ya, Mas Reni kan backgroundnya farmasi. Iya betul. Farmasi, bapak ibu dokter, ya herbalis, praktisi kesehatan. Yang mereka menguasai ilmunya, ya, kemudian apa istilahnya tuh orang-orang baik, insya Allah. Justru mereka yang harus tampil, gitu. Harus tampil, harus bisa apa ya? Tidak hanya misalnya tadi misalnya, saya punya kemampuan misalnya teknik pengobatan misalnya. Tidak hanya di situ, gitu. Tapi ditanamkanlah tadi, ya tauhidnya, disadarin bahwa yang sakit tuh harus husnuzon sama Allah, ya yakin bahwasanya nyembuhinnya Allah gitu. Tapi kita bantu sebagai praktisi ya dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik sesuai dengan apa yang kita miliki, keilmuan yang dimiliki. Nah, karena apa? Tadi Mas udah nggak rasional gitu. Anak mana sih yang tega ngelihat orang tuanya Sakitan. semalaman nggak bisa tidur, sakit? Nggak rasional ya? Nggak rasional. Yang penting gimana caranya orang tua saya sembuh, atau misalnya seseorang yang lagi sakit gimana saya bisa cepat pulih. Nah di situ tuh yang dimanfaatin. Makanya Pak ibaratnya mau sampai bayar berapa puluh juta mau gitu. Itulah yang rada aneh sekarang tuh fenomena di perdukunan ya. Itu apa ya, dulu mungkin disebut dukun malu gitu ya. Iya, kalau sekarang bangga tampil, ya. Sekarang tampil gitu. Dan mereka dapat baca sebuah riset penelitian, ternyata di pandemi ini kepercayaan akan ilmuwan sama kepercayaan akan dukun. Itu sama. Tingkatnya sama. 11% Persentasenya? sama 12%. Allah. Sampai segitunya loh di hari ini. Dan kalau tadi kan kita ngomongin Marcel ya. Tapi yang rada unik tuh fenomena itu, Tat. Banyak dukun yang kadang show gitu, bahkan berhimpun. Ini dukun ini kan banyak ya, ada dukun beranak, ada dukun ini. Itu no problem. Yang lagi dibahas nih kawan-kawan netizen adalah dukun-dukun yang tadi nipu pengobatan. Lagi kita menspesifikan ke sana. Dan itu dia pada tampil ya. Bareng-bareng. Dan jadi keingetan ayat ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika diingetin kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka bilang qalu innama nahnu muslihun. Ini saya ini lagi ngobatin, saya lagi benerin orang, lagi nolong. Padahal dia tahu nih. Bahkan ada yang sudah ngomong ini trik, ada yang triknya gini.
Tapi dengan kayak gini kan jadi sugesti buat dia, saya lagi nolong dia. Iya. Jadi sifat-sifat ya gitulah pokoknya. Ini hari ini orang yang bikin aturan sendiri sih. Nah, tugas kita di situ. Apa yang kita bisa lakukan dengan keilmuan Allah, titipin sedikit banyaknya ya. Masuk teman-teman netizen semua. Apa yang bisa dilakukan ya kita sampaikan. Jangan berdiam. Betul. Jangan terdiam. Kayak itu sih. Oke. Mungkin Ustadz Isa ada pesan buat teman-teman terkait perdukunan yang tadi kita bahas. Ya, intinya gini, karena tadi ya, karena banyak sekali di kita ranah-ranah perdukunan ini kan di pengobatan, ya bantu orang supaya sembuh dan lain sebagainya. Nah, mungkin pesan yang ingin saya sampaikan ketika misalnya memilih pengobatan komplementer ya, pengobatan misalnya non medis, ya mungkin udah nyoba pakai medis tapi ingin ada ikhtiar yang lain dengan cara yang non medis, apakah dengan cara pakai herbal misalnya, dengan pengobatan ibaratnya macam-macam lah seperti itu. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, apakah pengobatan itu secara logika kita bisa diterima atau tidak, gitu ya, bisa diterima atau tidak, yang pertama. Dan yang kedua, apakah sejalan dengan pendekatan kedokteran, ya. Jadi contoh misalnya gini, kayak pengobatan komplementer misalnya ada bekam, ada misalnya akupuntur, misalnya gurah dan lain sebagainya. Masuk logika nggak gitu proses terapinya? Oh, ternyata masuk logika. Misalnya orang akupuntur merangsang misalnya titik-titik meridiannya kan gitu, karena supaya energinya lancar, dan itu masuk logika. Dan secara kedokteran ya itu bisa diterima juga gitu, bisa diriset ya, dalam artian itu bisa dibuktikan berdasarkan riset ya, kayak bekam misalnya, apalagi kan bekam ini sunnah ya, gitu, cuman diambil di titik-titik tertentu darahnya, secara logika bisa dilogikakan, oh bisa gitu ya. Secara kedokteran bisa diterima, bisa, tapi non medis. Nah, harapannya masyarakat hari ini, ya saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang diuji sakit, ketika memilih pengobatan yang tadi ya, alternatif, perhatikan itu. Ya. Pakai herbal, ya. Masuk logika nggak? Masuk logika. Contoh misalnya pakai propolis misalnya Mas Ren, atau produk-produk madu seperti itu. Be Life gitu ya. Be Life. Ya, logikanya gimana? Kok ini cuman pakai cairan kayak gini bisa sehat gitu ya? Bisa jadi jalan kesembuhan. Ya, secara logikanya ini kan produk lebah, ada risetnya kan gitu. Kemudian misalnya bisa dibuktikan, oh cara kerja zat aktif yang ada di propolis itu bekerja secara dengan proses A, B, C di dalam tubuh sehingga efeknya sehat, efeknya imunitasnya naik kan gitu. Nah, itu aja. Jadi istilahnya untuk sehat itu sebenarnya Allah udah kasih guidance. Salah satunya di surat An-Nahl ayat 68-69. Ya. Semua produk lebah, semua hasil dari produk lebah fihi sifaun linnas. Di dalamnya ada obat yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, tinggal mau nggak yakin dengan jaminan Allah tadi. Ya, tinggal kita milih produk lebahnya yang benar-benar asli, yang benar-benar dengan standar pengobatan, ibarat standar produksi obat yang baik kan gitu, yang secara riset juga bisa dibuktikan. Nah, bismillah ya, dengan ikhtiar dengan produk yang memang memenuhi dua syarat tadi ya, kemudian dengan benar-benar tawakal bahwasanya yang ngasih sembuhan itu Allah, bismillah. Banyak kok kasus-kasus yang tadi ya, orang-orang yang sakit ya, dan meskipun tanda kutip sudah kayaknya udah nggak bisa ditolong, tapi dengan izin Allah, dengan cara pengobatan yang masuk akal ya, bisa diterima dengan ibarat standar-standar pengobatan modern ya, kedokteran ya, halal, thayyib, bismillah, seperti itu. Bapak Ustadz, jadi nambah pertanyaan terkait tadi ya, pengobatan yang rasional dan logika gitu kan. Kan mereka yang lari ke berobat ke dukun itu atau
mereka tuh sudah berobat, tapi ibaratnya tidak ada diagnosa dari ilmu kedokteran gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Nggak ada diagnosa maksudnya. Iya, maksudnya nggak ketahuan gitu sakitnya. Iya, apa. betul, sakitnya nggak inilah. Ya. Nah, kalau di kedokteran itu ada misalnya sakit ya. Secara organ-organnya sehat gitu. Tapi kok dia sakit kan gitu. Ada namanya psikosomatis. Jadi misalnya penyakit-penyakitnya memang karena gangguan-gangguan yang hubungannya dengan mental. Kena depresi, ya, stres gitu. Termasuk apakah misalnya sakitnya karena sihir? Bisa jadi. Karena kita meyakini ada sihir. Gitu kan. Oh, dikirimin orang misalnya kan. Kalau kita dikirimin parcel sih sebenarnya. Ada orang nih ada ngirim nih gitu kan. Gitu. Semenjak saya buka toko rame di pasar, tiba-tiba saya jatuh sakit kan gitu. Tiba-tiba di toko pagi-pagi ada tanah merah kan gitu. Ada bangkai ayam. Itu sangat memungkinkan gitu. Nah, ketika ke dokter sakit nggak ketahuan, sehat kok semuanya. Nah, disitulah, ya, itu bisa jadi, oh itu memang sihir. Cuman kalau sihir dibalas sihir, nah ini yang berbahaya. Sihir itu, ya, dilawannya dengan apa? Taqarrub ilallah. Benar-benar ngandelin sama Allah. Biarlah Allah yang, ibaratnya ngatasin itu. Tadarusnya dibanyakin, sholat berjamaahnya dijaga. Ya, sholat malamnya ditegakin, sedekahnya. Ya ini kan bisa dibilang penyakit nggak kasat mata ya. Maka amalan-amalan yang tadi, bahkan bisa dibilang amalan-amalan yang tersembunyi misalnya, yang hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Bisa jadi itu menjadi syariat. Ya, turunnya pertolongan Allah ngatasin ini sihir. Ruqyah kan itu bisa. Gitu. Ya jangan sampai sihir nyari tukang sihir lagi untuk ngelawan itu. Gitu. Kan banyak kan kayak gitu, Ustaz. Iya, larinya ke dukun gitu. Ke dukun bilang lagi. Oh, tapi saya sembuh loh. Iya, sembuh secara fisik, tapi secara keimanannya ya, ibaratnya lebih baik sakit fisik di dunia deh daripada iman rusak. Gitu. Tapi pesan dari antum, Ustaz? Kalau dari Ustadz Isa kan memberikan pesan kepada pasiennya gitu. Kepada pasiennya bahwa ya semua sekarang harus cerdas lah, harus cerdas dan beriman gitu. Simpelnya kalau saya boleh merangkum pesan Ustadz. Cerdas, diteliti semuanya dulu, zaman udah canggih gitu kan. Dan berimanlah sama Allah bahwa Allah yang bisa nyembuhin, Allah yang bisa nolak dan lain-lain. Nah, kalau ada pesan kepada orang-orang yang sudah cerdas dan beriman sekarang. kan udah sehat, jadi orang sehat, berakal sehat sekarang kan. Maka jangan diem. Jangan diem. Bisa jadi dia yang ini udah oke nih, yang dengerin podcast kita udah oke. Tapi misalnya keluarganya ada yang masih gitu, lingkungannya masih kayak gitu, maka harus brand next level, bukan cuman selamat sendirian, cerdas dan beriman sendirian, tapi juga mencerdaskanlah dan membuat orang lain beriman juga lah ke Allah. Dengan cara milikilah, kalau tadi 3K, Anda tambahin 1 berarti 4K. Keikhlasan, keberanian, keilmuan, dan kemauan. 3 itu ada, nggak mau ya sama aja kok. Jadi berakal sehatlah bareng-bareng, sehatlah bareng-bareng, semua dibalikin ke Allah. Gitu. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi begitu ya teman-teman, kita membahas tentang ilmu pedukunan dan ternyata turunannya sangat banyak. Dan tadi tambahan 4K dari Mas Randy. Yang pertama adalah keikhlasan, keberanian, keilmuan, dan yang terakhir ada kemauan. Kemauan buat kita semua yang nonton ini buat terus berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ada sesuatu hal yang ingin dibahas, ditanyakan dengan narasumber siapapun yang pengen ditampilkan, boleh isi di kolom komentar. Dan juga jangan lupa support terus channel YouTube PPA Podcast Ruang Rasa untuk terus subscribe, share, dan juga like. Terima kasih. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton podcast series PPA Ruang Rasa. Nantikan video-video selanjutnya. Support terus channel PPA Institute. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kunjungi website kita di ppainstitute.com.